Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan hermeneutika 2, yaitu ilmu tafsir atau ilmu menafsirkan Alkitab, di mana dalam mata kuliah ini kita akan membahas berbagai macam metode-metode yang dapat kita pakai untuk menganalisa, meneliti, menggali, mengeksegese ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan malam hari ini, kita akan belajar tentang penyelidikan kata. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Sebenarnya materi ini sudah saya ajarkan di Hermeneutika 1, tetapi karena berkaitan dengan tafsir Perjanjian Baru, di mana mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk presentasi, jadi saya perlu untuk mengingatkan kembali sekaligus memasukkan dalam materi silabus untuk penyelidikan kata bagian yang kedua. Jadi saya pakai istilah bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama di Hermeneutika 1. Ya, kita langsung saja di dalam materi kita, dan untuk bisa mengikuti materi ini tentu ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, saya sangat berharap sekali agar saudara-saudara kalian semua bisa menyimak sungguh-sungguh. Memang agak sulit ya dalam posisi mengikuti kuliah melalui Zoom. Untuk bisa mengikuti sungguh-sungguh itu sangat sulit sekali, karena tentu di sekitar kalian ada banyak godaan. Ada teman lewat, ada teman yang menanyakan sesuatu, ngajak ngobrol, dan lain sebagainya. Ya, tetapi kenapa saya minta supaya kalian bisa konsentrasi? Karena bagian-bagian word study ini harus diperhatikan secara teliti dan mendetail. Jadi kalau kita kehilangan satu kalimat saja, itu kemungkinan besar itu akan mempersulit kita untuk memahami selanjutnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus menyediakan perangkat untuk penyelidikan kata. Nah, perangkat penyelidikan kata itu ada bermacam-macam. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa kita perlu buku. Saudara bisa mencari buku-buku, atau saudara request ke saya, nanti saya bagikan. Kemudian yang kedua, saudara juga harus menyediakan software. Dan itu berarti bahwa saudara perlu perangkat komputer ya. Dan yang ketiga, kalau tidak ada e-book atau software, ya tentu kita harus mengandalkan perpustakaan sekolah untuk bisa memenuhi kebutuhan buku-buku berkaitan dengan analisa kata atau penyelidikan kata. Nah, sekarang mari kita masuk di dalam praktek penyelidikan kata langsung. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan satu ayat. Tentu ayat yang kita persiapkan harus kita gumuli dulu ya, bahwa ayat ini memang dipilihkan oleh Roh Kudus untuk persiapan pelayanan kita. Nah, setelah kita menyiapkan satu ayat, nanti dari situ kita akan menentukan kalimat kunci dan kata kunci. Nah, kemarin saya sudah memberitahukan bagaimana cara menentukan kalimat utama atau kalimat kunci, dan juga menentukan kata kunci ya. Itu kalau tidak salah yang ditanyakan Lamona itu. Nah, karena itu saya akan mengambil satu ayat yang masih hangat di dalam pikiran kita dari Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Galatia pasal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda
dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, jadi kita pilih ayat ini. Nah, saya akan menyoroti satu kata yang akan kita analisa dan selidiki, yaitu kata terkutuk, yang dalam presentasi di mata kuliah tafsir PB, kata ini dipertanyakan. Setelah kita memilih ayat, tentu kita membutuhkan perangkat untuk penyelidikan kata. Dan dalam hal ini saya akan menggunakan beberapa software. Sekaligus saya memberitahu bagaimana caranya menemukan software itu dan bagaimana nanti kita menggunakan software-software itu. Sekaligus nanti saya akan mengajarkan bagaimana kita membaca kamus, memilih pengertian yang ada di dalam kamus, dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada waktu kita memilih arti kamus yang juga pernah saya singgung. Oke, ayat sudah kita pilih di sini. Sekarang kita akan masuk ke dalam instrumen penyelidikan kata, di mana kita akan menginstal dua software study Bible. Nah, di sini kita akan menuliskan dalam kotak pencarian internet kita Eastword, seperti itu, ya. Lalu saudara akan menemukan bagian ini, itu Eastword Free Bible Study for the PC. Bisa PC, bisa laptop ini ya. Nah, jadi nanti saudara install aja Eastword ini, karena ini gratis. Ya, gratis. Ya, kita buka aja dulu supaya saudara tahu tampilannya seperti apa. Nah, inilah tampilan Eastword. Kalau kalian perhatikan di sebelah kanan, itu ada contoh nanti kira-kira seperti inilah softwarenya, ya. Seperti pada tampilan yang di sebelah kanan. Ini adalah software Eastword. Nah, dari software Eastword ini, nanti kita akan mendapatkan banyak buku. Nah, itu yang tadi saya katakan kita perlu buku. Di sini sudah disiapkan banyak buku dan semuanya gratis. Saudara hanya membutuhkan jaringan internet, ya, atau kalau tidak ada yang gratis, jaringan internetnya tentu paket data sudah harus siapkan. Lalu dari sini kamu pilih, ada kotak warna biru di sini yang bertuliskan Eastword Free Bible Study for PC. Nah, ini tinggal diklik aja. Ya, kotak warna biru ini yang kecil ini diklik, nanti akan terdownload file untuk kita install. Dan cara installnya sangat mudah sekali, hanya tinggal klik, oke, klik, selesai. Gitu ya. Nah, ini langsung saja saya loncati karena saya sudah install Eastword-nya ini. Dan nanti penampilan dari Eastword itu seperti ini. Nah, ini tampilan Eastword yang sudah terinstall. Ini ya. Nah, tapi waktu kita install pertama Eastword ini, isinya itu masih kosong. Hanya beberapa buku sedikit ya. Buku-buku yang sudah disediakan pada waktu selesai instalasi pertama. Nah, tentu dari sini kita akan mengisi software ini dengan buku-buku, gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal download. Nah, pada waktu nanti download, kamu harus memilih buku-buku yang free, ya. Jadi ada dua jenis pilihan buku nanti untuk di-download, ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, buku-buku yang gratis itu saja itu sudah cukup bagus. Ya, untuk penyelidikan kata dan juga untuk presentasi tafsir PB. Nah, caranya seperti ini. Untuk download buku, perhatikan, ini saya perbesar ya. Di bagian menu, ini yang di bagian menu, coba saya besarkan lagi. Nah, ini di bagian menu ini, di sini ada Bible, Commentary, Dictionary, Tools, Download, Option, Window. Nah, kita klik yang di bagian download. Klik. Lalu di sini ada pilihan Bible, Commentary, Dictionary, Devotion, Graphic. Bibles itu berarti
kita bisa download Alkitab ya, berbagai macam terjemahan atau berbagai macam versi Alkitab. Kemudian komentari ini adalah buku-buku tafsir. Nah, nanti dari buku-buku tafsir ini kita juga dapat menyiapkan materi-materi untuk presentasi tafsir PB. Ya, kuliah tafsir PB. Jadi komentari ini adalah buku-buku tafsir. Jadi saudara tidak perlu repot-repot cari di perpustakaan atau bagaimana. Jadi di Aceword ini sudah disediakan sekian banyak buku tafsir yang saudara bisa pakai semua, dan saya sudah menyelidiki buku-buku ini dan saya bisa rekomendasikan ya untuk bisa dipakai. Jadi tidak usah ragu-ragu buku ini ada kekurangannya atau bagaimana ya. Saya sudah pernah pakai semua buku-buku yang ada di sini. Lalu di bawahnya ada dictionary. Ya, dictionary ini adalah kamus-kamus Alkitab. Kita juga bisa download. Kemudian ada buku-buku devotion ya, buku-buku untuk renungan. Kalau saudara mau renungan di kebaktian mahasiswa, nah saudara bisa cari perbandingan renungan-renungan yang ada di sini ya. Di sini juga ada grafik ya, ada peta Alkitab, ada timeline Alkitab dan lain-lain. Nah, misalnya saja kita mau klik komentari, download Alkitab dulu. Kita download Alkitab dulu. Nah, di sini seperti ini nanti tampilannya. Ya, oke, langsung aja ya. Nah, di sini ada tulisan free. Berarti di sini gratis ya. Dutch ini nama negara, nama bahasa. Jadi kalau Dutch itu Belanda, English ya English ya. Misalnya di sini free-nya ada Alkitab American Standard Version. Ya, misalnya kita mau ini masuk ke aplikasi Aceword kita ya, kita tinggal klik aja. Klik gitu. Nanti dia di bagian bawah akan download ya. Misalnya kita mau, kalau ada tulisan pure charge, itu berarti bayar ya. Jadi jangan pilih yang pure charge ya, pilih yang free. Nah, ini free, English free. Nah, ini kita pilih. Ya, misalnya kita mau English Standard Bible, English Standard Version. Kita klik di sini, ada tulisan click to download ya, kita klik aja satu kali. Nah, dia terdownload langsung di sini. Nah, ini terdownload sudah. Nah, nanti tinggal kita tunggu sampai selesai download, baru bukunya itu masuk ke dalam software tadi ya. Nah, ini kalau sudah hilang ini berarti sudah terdownload. Bukunya nanti sudah langsung masuk ke software ini, tetapi tidak langsung masuk memang. Dia harus kita restart. Ya. Jadi seperti ini, itu nanti sudah masuk itu tadi bukunya ya, masuk. Begitu juga nanti untuk yang lain-lain, kalian tinggal ketik download seperti tadi ya, lalu pilih dictionary ini kamus, lalu kita cari yang gratis. Ini gratis ya, ada BDB, ini bagus ya BDB ini. Cyclopedia, Easton Bible Dictionary, Fawcett Bible Dictionary, Hastings, ya ini kita pilih aja yang gratis-gratis ini. Kita masukkan aja semua. Ya, kalau komputer kita RAM-nya banyak, kita bisa pilih ya. Nah, ini kayaknya ini sudah terinstall semua ini. Kira-kira seperti itu. Hal yang sama nanti kamu bisa download untuk buku-buku tafsir. Lalu kamu juga bisa download untuk buku-buku teologi ya, disediakan. Setelah kita download semuanya, baru kita pilih Greek NT Interlinear ini ya. Buku ini seperti ini ya, Greek NT Interlinear ini saya sudah install masuk. Greek New Testament Interlinear with Strong Number. Jadi di sini ada Greek New Testament Interlinear with Strong Number.
Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau perhatikan, ini adalah Alkitab interlinier. Namanya Alkitab interlinier. Bentuknya kotak-kotak gini, ya. Bentuknya kotak-kotak gini. Nah, ini nanti kalau kalian arahkan ke salah satu kata, dia akan memberikan keterangan, ya. Ada kayak kotak dialog kecil gitu. Itu nanti muncul keterangan. Misalnya saja kita ambil anatema. Ini anatema, lalu kita arahkan ke angka G331, dia langsung muncul kotak dialog seperti ini. Saya tidak tahu apakah di layar kalian muncul juga ya kotak kecil itu. Muncul enggak kalian? Lihat. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Itu yang namanya interlinier. Ya, jadi ini interlinier. Kita perlu buka interlinier untuk ayat yang sudah kita pilih. Ya, dari Galatia 1 ayat 8 muncul seperti ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini interlinier. Ini kalau saya besarkan jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ada kotak di bagian bawah, ada tulisan bahasa Yunani anatema. Gitu ya. Anatema. Lalu ada tulisan di bawah anatema itu G331. Itu berarti bahwa kata anatema ini dia bernomor strong G331. Lalu di bawah G331 di sini ada parsing. NNSN ini parsing. Ya. Maksudnya parsing itu apa? Parsing itu informasi berkaitan dengan tata bahasa. Jadi kalau anatema itu sendiri, ya, kalau dari parsingnya itu adalah nominatif, subjek bisa sebagai predikat nominatif, lalu ada N, ada S itu single, ya. Jadi noun, nominatif, singular, neuter. Itu maksudnya. Jadi noun itu kata bendanya, kasusnya itu nominatif, lalu kemudian ada S itu jumlahnya tunggal, singular, lalu ada N yang terakhir itu gender, neuter. Ya, jadi kalau kamu perhatikan di dalam parsingnya N, N, S, N, gitu ya. N, N, S, N. N yang pertama itu noun, ya. Noun itu kata benda. N yang pertama itu noun. Kemudian N yang kedua itu nominatif. Jadi kasusnya nominatif. Kemudian S itu berarti kasus jumlahnya tunggal, singular. Kemudian N yang terakhir itu adalah jenis kelamin atau gender, ya, neuter. Nah, itulah yang namanya parsing. Lalu ada kata Yunani lagi, ya, kata Yunani lagi, tetapi yang di sini dia menggunakan tanda-tanda baca. Ya, jadi kalau Yunani yang paling atas, anatema ini, dia tidak ada tanda baca, tetapi untuk Yunani yang kedua, yang di bawah, dia pakai tanda baca. Lalu di bawahnya ada bahasa Inggrisnya, a band. Ya, a band. Jadi kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya sebuah larangan. Ya, kalau diterjemahkan anatema itu sebuah larangan. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan LAI itu diterjemahkan sebagai kutukan. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam unsur yang ada di dalam sebuah kata melalui Alkitab interlinier, ya, tahu bahasa Yunaninya, tahu nomor strongnya G331, ya, kemudian tahu parsingnya dalam tata bahasa, ya, lalu ada bahasa Inggrisnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu
mulai mencari arti dari kata anatema ini. Nah, sebelum kita mencari arti dari anatema, kita berhenti di sini dulu. Lalu kita coba untuk menginstal software yang kedua. Ya, supaya nanti pada waktu kita menyelidiki arti anatema, kita sudah punya dua software. Nah, untuk software yang kedua, ini adalah The Word. Ya, softwarenya seperti ini. Tampilan internetnya seperti ini. Websitenya itu. Bentar, saya tampilkan dulu. Jadi, The Word seperti ini. Jadi nanti saudara ketikkan persis seperti ini ya. Tanpa spasi ya. The Word. Itu tanpa spasi. Lalu nanti kamu klik alamat websitenya, lalu muncul tampilan seperti ini. Nanti ada kotak merah yang ada di tengah, itu kotak untuk mendownload software. Kamu klik aja kotak merah yang ada di tengah itu, lalu kamu lakukan penginstalan, dan caranya install juga mudah sekali, ya, tinggal klik oke, dan tinggal tunggu proses install, itu The Word ini sudah terinstall. Nah, nanti kalau The Word-nya sudah terinstall, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini tampilan The Word. Nah, ini adalah tampilan The Word. Kalau kalian mau melihat dari dekat menu-menunya, ini saya perbesar. Nah, seperti ini. Ada file, view, tools, Windows, ya. Nah, ini ada menu untuk download buku. Ya, nanti kalian klik di sini. Begitu juga sama dengan S-Word. Jadi, software The Word ini dia ada dua jenis buku ya. Buku yang gratis dan buku yang berbayar. Kamu pilih buku yang gratis ya. Buku yang gratis itu aja sudah cukup untuk kita eksegese dan membuat skripsi. Nah, jadi dari sini kita bisa klik, nanti akan muncul seperti ini tampilan untuk download bukunya. Ya, download books and Bible. Nanti tinggal kamu pilih mau download Alkitabnya, mau download buku-buku tafsir, mau download kamus-kamus Alkitab. Itu semua ada di sini dan semuanya gratis ya. Jadi kamu tinggal masuk ke jaringan internet dan download semua buku-buku yang gratis. Dan itu sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup ya, untuk mempersiapkan presentasi tafsir PB ya, atau membuat makalah eksegese, membuat skripsi eksegese. Nah, jadi dari sini kita sudah langsung bisa menyiapkan semua tugas-tugas kita, ya. Tugas untuk presentasi tafsir PB bisa pakai dua software ini. Sampai di sini itu kita sudah mempunyai dua software, yaitu software S-Word dan software The Word, ya. S-Word yang ini dan The Word yang ini. Nah, jadi setelah itu, tadi waktu kita sampai di The Word, ini, sampai di S-Word, kita sudah langsung buka Alkitab interlinear. Pada waktu kita buka Alkitab interlinear, kita ketemu kata anatema yang ada di kotak ini. Lalu kita sudah melihat ada nomor strong G331. Ya, ada nomor strong G331. Nah, dari nomor strong ini, langsung kita pergi ke internet. Kita ke internet. Dari internet ini, kemudian kita buka tab baru. Lalu, di kotak pencarian di Google, itu kita ketik saja nomor strongnya G331. Lalu kita
enter. Nah, di sini tidak muncul. Mungkin kita harus tambah tulisan. Bentar, ini muncul enggak ya? Oke. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kita di internetnya enggak muncul website Bible Study. Kita ketik Blue Letter Bible. Blue Letter Bible G331. T-nya double ya. Letter. Blue Letter Bible G331. Kita klik. Nah, nanti dia akan muncul alamat website Blue Letter Bible seperti ini yang kamu lihat di atas kepala saya. Blue Letter Bible G331 Anathema Strong Greek Lexicon. Nah, setelah kamu temukan alamat websitenya, tinggal diklik aja. Seperti ini. Nah, di sini akan muncul website Bible Study. Nah, kalau sudah muncul website Bible Study seperti ini, berarti kita sudah punya 3 software untuk penyelidikan kata, dan dari situ nanti kita bisa mempersiapkan presentasi kita, atau bisa mempersiapkan makalah atau skripsi. Nah, di sini, dalam website Blue Letter Bible, kamu perhatikan di bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada search, kemudian ada study. Dalam study ini, sebentar ya, muncul enggak ya? Nah, dalam study ini ada kotak lagi, ada Bible Commentary. Itu berarti di situ nanti kita menemukan tafsir-tafsir Alkitab, ada Bible Reference, kemudian ada Bible Quotes, ada Theological Resource, artikel, buku, ya, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa pilih macam-macam, ya. Kita juga pilih musik bisa. Makanya sebenarnya kalau saudara disuruh mengumpulkan tugas akhir dan disuruh memilih buat musik ataukah buat makalah, saya pilih musik karena sudah disediakan di sini ada musik. Misalnya kita pilih Bible Commentary ya, text commentary gitu, kita klik di sini. Nah, itu nanti muncul ini text commentary, ya. Di sini ada buku-buku yang begitu banyak berkaitan dengan tafsir, buku tafsir. Ya, ada Crash Bible Resource, ada tafsir Martin Luther tentang anathema, ya. John MacArthur, ini orang-orang yang sangat terkenal sekali ya. Andre Murray, ya, Richard Newton. Ini orang-orang terkenal semua, dan kalau kita klik salah satunya, nanti akan muncul komentari dari orang itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita juga bisa masukkan sebuah kata, ya, di kotak pencarian. Lalu di sini ada study, ya, yang study tadi itu. Misalnya kita mau lihat ensiklopedia atau dictionary, kita bisa klik di sini. Kita mau cari map atau gambar-gambar Alkitab yang sesuai dengan ayat kita bisa lihat, ya, gambar-gambarnya. Nah, ini nanti akan banyak buku-buku yang berisi gambar-gambar, tinggal diklik salah satunya. Kita juga bisa cari ensiklopedia Alkitab atau kamus Alkitab. Ya, ini ada dictionary. Kita tinggal cari misalnya B gitu. Nanti kita bisa cari ban. Tadi kan ban. Ya, tinggal kita cari katanya. Nah, ini kita cari ada satu. Nah, ini muncul ya. International Standard Bible Encyclopedia untuk kata ban. Ya, anathema.
ya. Nah, itu caranya. Nanti saudara bisa browsing sendiri ya, diketik, diklik-klik gitu, dipelajari. Nanti kalau klik ini apa yang muncul, kalau klik itu apa yang muncul gitu ya. Supaya nanti bisa semakin menguasai softwarenya. Nah, setelah kita menemukan 3 ini, kita kembali ke bagian awal. Ini ada kata anatema. Lalu di bawahnya kalau kita gulir ke bawah, di sini ada dictionary-nya, ada kamusnya dari Vine Expository Dictionary. Ini kalau kita klik, dia muncul artinya curse ya. Cursing, curse, accursed. Ya, artinya itu kutukan ya. Curse itu kutukan. Lalu di bawahnya masih ada penjelasan. Ini kita bisa pilih seperti ini, lalu kita copy, ya. Misalnya ini, kita copy dulu, seperti ini. Lalu kita Ctrl C, ya, menerjemahkan. Kalau isi terjemahannya yaitu untuk pelayanannya, ini arti yang pertama untuk pelayanannya sebagai korban-korban, anatema, itu bisa dikaitkan dengan persembahan nazar atau pemberian. Arti yang kedua adalah untuk penghancuran. Misalnya di dalam kaitannya dengan berhala atau penghancuran sebuah kota, itu juga bisa menggunakan kata anatema. Ya. Kemudian nanti di sini kata ini digunakan yang pertama A, kalimat yang diucapkan untuk mengutuk diri, seperti di dalam Kisah 23 ayat 14, mengutuk diri mereka sendiri dengan kutukan. Atau B, arti yang B, untuk objek yang dikenai kutukan, dengan kata terkutuk. Ya, jadi ada objek yang kena kutukan, itu pakai kata terkutuk. Nah, dan seterusnya ya, nanti dari terjemahan Google Translate itu, kamu olah, dan kamu masukkan ke dalam PowerPoint supaya nanti bisa ditampilkan di dalam presentasi gitu. Nah, itu caranya untuk menemukan arti anatema yang ada di dalam website ya. Blue Letter Bible. Websitenya Blue Letter Bible. Ada satu website lagi yang mirip dengan Blue Letter Bible, yaitu namanya Bible Hub. Kita ketik di bagian sini, bagian pencarian, kita ketik Bible Hub. Bible Hub. Tulisannya Bible Hub. Ya. Bible Hub, kita klik. Nah, nanti di atas, seperti yang ada tulisan di atas kepala saya itu, Bible Hub. Search, read, study the Bible in many language. Jadi ini adalah satu website tentang studi Alkitab. Bible Hub namanya ya. Tinggal kita klik aja. Kita klik, nanti websitenya muncul seperti ini. Nah, inilah bentuk website Bible Study Bible Hub. Dan kalau kita lihat menu-menunya, itu ada menu paralel, yaitu menu perbandingan terjemahan. Kemudian ada menu studi, ada audio, ada visual, ada komen. Komen itu artinya buku-buku tafsir. Lalu ada interlinear, ada Hebrew. Nah, di bagian kotak pencarian ini kita ketik Galatian, bahasa Inggris ya. Galatian 1 ayat 8. Lalu kita suruh search dia. Nanti muncul Galatian 1 ayat 8 seperti ini. Langsung dimunculkan beberapa Alkitab dengan versi terjemahan yang berbeda ya. Ada dari New International Version, ada New Living Translation, ada English Standard Version, dan seterusnya ya. Di sini ada banyak jenis versi-versi Alkitab ya. Nah, tinggal kita butuhkan yang mana gitu.
Nah, setelah muncul Galatia 1 ayat 8, kemudian yang berikutnya kita mau melakukan studi, maka kita klik di menu studi ini. Ya, kita klik di menu studi seperti ini. Nanti dia akan muncul Study Bible. Nah, nanti dijelaskan di sini semua. Ini kalau kita copy, paste, kita terjemahkan, itu sudah dapat banyak informasi tentang Galatia 1 ayat 8. Misalnya contoh ya, ini saya copy, kemudian saya masukkan ke Google Terjemahan. Nah, kemudian kita coba lihat hasil terjemahannya. Di sini tertulis, akan tetapi bahkan jika kita atau malaikat dari surga. Nah, frasa ini menekankan otoritas dan keaslian pesan Injil yang telah disampaikan Paulus dan para rasul. Paulus menyertakan dirinya sendiri, bahkan makhluk surgawi, untuk menekankan bahwa tidak seorang pun terlepas dari status atau asal-usul mereka. Nah, jadi dalam penjelasan Bible Study itu ingin ditekankan bahwa jika kita atau malaikat surga, itu artinya bahwa ketika berurusan dengan Injil, maka kita tidak terlepas dari siapa diri kita. Kalau Paulus, dia sebagai rasul, dan kalau malaikat, dia sebagai makhluk surgawi. Itu maksudnya. Jadi hal ini mencerminkan keseriusan gereja mula-mula dalam memandang integritas pesan Injil. Jadi artinya bahwa Injil yang disampaikan itu harus berintegritas. Dan integritas pesan Injil itu tergantung siapa yang menyampaikannya. Kita sebagai hamba Tuhan, Paulus sebagai rasul, dan juga malaikat sebagai makhluk surgawi. Nah, kalau yang kita sampaikan benar, berarti Injil yang kita sampaikan itu berintegritas. Tapi kalau kita menyampaikannya salah, nah, maka nanti kita lihat dalam konteks Alkitab, malaikat seringkali dipandang sebagai utusan Tuhan. Misalnya Gabriel, yang menggarisbawahi betapa seriusnya pernyataan Paulus. Dimaksudkannya kita menunjukkan bahwa para rasul tidak berada di atas Injil yang mereka khotbahkan, yang mayoritas prinsip bahwa pesan lebih besar daripada utusan. Jadi di sini ingin ditekankan bahwa sekalipun kita ini seorang rasul, bahkan seorang malaikat, pesan itu lebih penting daripada orang yang membawa pesan. Jadi kalau pesan itu salah, maka orang yang membawa pesan akan menanggung kesalahan yang lebih besar. Gitu. Jadi dari Bible Hub itu kita sudah dikasih tahu di bagian depan sini tentang pengertiannya, ya, pengertian umum dari ayat itu. Nah, nanti kita bisa perdalam lagi. Ya, misalnya siapa Paulus, kita mau mencari tahu Galatia itu seperti apa, ya. Gereja Galatia itu seperti apa? Kita tinggal klik di sini. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan informasi Paulus itu siapa, tinggal klik. Kita mau dapat informasi Galatia seperti apa, kita klik. Kita mau dapat informasi guru-guru palsu, ya, false teachers, ya kita tinggal klik. Kita mau tahu yang dimaksudkan angels itu apa, kita klik. Kita mau tahu tentang gospel itu apa, tinggal kita klik. Ya, jadi sudah enak sekali gitu ya. Misalnya kita mau klik malaikat ya, angels, kita klik aja angelsnya. Ya, nanti di sini akan muncul topical encyclopedia tentang angels. Angels itu apa sih? Yang dimaksudkan angel di ayat yang ke-8 itu kan yang ditanyakan. Pak, ini angel yang di ayat 8 ini angel yang seperti apa? Nah, ini kemudian dijelaskan dalam topical encyclopedia Alkitab. Angels itu, definisi dan natur dari angel itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau kita coba copy, lalu kita paste, lalu kita cek. Artinya, definisi dan sifat malaikat adalah, dia adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Tuhan
untuk melayani sebagai utusannya dan melaksanakan kehendaknya. Mereka sering digambarkan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang besar. Namun, mereka tetap tunduk kepada Tuhan. Istilah malaikat berasal dari kata Yunani angelos yang berarti utusan, dan dalam Alkitab Ibrani istilahnya yang setara adalah malak. Ya, jadi di sini dikasih tahu. Dan informasi-informasi yang seperti ini itu kan penting sekali untuk materi kita, ya, baik nanti untuk presentasi tafsir PB, untuk makalah eksegese, dan untuk skripsi eksegese juga, gitu. Nah, jadi dari sini kita langsung sudah mendapatkan gambaran, ya, dari Bible Hub. Kita langsung dapat gambaran, ya, dari Blue Letter Bible, ya. Kita juga dapat banyak informasi, ya, dari ayat kita, dari S-Word, ya, dari The Word, ya, kita langsung sudah dapat. Nah, sekarang saya coba tunjukkan cara kerjanya di The Word pada waktu kita menganalisa sebuah kata. Nah, ini coba perhatikan di bagian kotak. Sebentar, saya pindahkan dulu S-Word. Di bagian kotak ini ada interlinear. Lalu kita sudah pilih interlinear dengan kata anatema, ya kan? Lalu, sekarang kita mau cari anatema ini dalam kamus yang ada di dalam software ini. Jadi perhatikan, nih saya perbesar. Caranya gampang. Jadi kita klik angkanya, ini, sebentar ya. Nah, di sini kan ada angka G331. Ya, ini kita klik G331, kita klik. Nanti di bagian kolom dictionary, ini kolom dictionary-nya. Ya, di bagian kolom dictionary nanti akan muncul angka G331 seperti ini. Ya, muncul angka G331. Ini. Nah, setelah muncul angka G331, perhatikan kolom ini, kolom dictionary. Ya, ini dictionary. Ini adalah, saya naikkan sedikit. Nah, itu ya. Ini kolom dictionary, itu berarti kolom kamus. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil. Kamu perhatikan, kalau ada kotak kecil yang ada logo I, itu berarti ada isinya. Ya. Seperti KJC, Mounds, Strong, Thayer, itu ada isinya. Maksudnya ada informasinya. Tapi kalau kosong begini, itu tidak ada isinya. Ya. Misalnya saja kita mau mengambil dari buku Mounds Concise Greek English Dictionary. G331, nah ini artinya. Anatema, lalu dikasih tahu arti kamusnya. Di sini juga sudah ada beberapa ayat yang di dalam ayat-ayat itu menyinggung tentang anatema. Ya, Roma 9 ayat 3, 1 Korintus 12 ayat 3, ini nanti kamu bisa cantumkan, kamu bisa baca. Mungkin nanti dari bacaan ayat-ayat ini kamu bisa bandingkan dengan Galatia 1 ayat 8 ini. Nah, jadi dari sini kita sudah dapat informasi, ya, dari kamus Mounds tentang anatema. Lalu kita klik KJC, King James Concordance. Nah, nanti di sini akan muncul, ya, daftar ayat-ayat yang paralel dengan Galatia 1 ayat 8 yang ada kata anatemanya. Kemudian ada Strong. Ya. Nah, untuk isi dari Strong, kamus Strong seperti ini, ya. From G349, a religious ban or concretely excommunicate thing or person, a curse, anathema, curse, excrete. Lalu Thayer, nah
isinya Thayer lebih banyak ya tentang anatema ya. Jadi kalau kita mau artinya seperti ini, kita tinggal bold, kita copy, lalu kita pergi lagi ke internet. Dari situ kita masukkan ke Google Translate, kemudian kita translatekan, muncul dia. Menurut Kamus Thayer, anatema itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, sesuatu yang didirikan atau diletakkan untuk disimpan. Khususnya persembahan yang merupakan hasil dari sebuah sumpah. Ya, kalau kita di dalam konteks Indonesia, itu kita sebut sebagai nazar. Jadi kalau kita memberikan persembahan karena kita sudah bernazar, itu disebut anatema, dalam konteks anatema. Jadi kalau persembahan yang merupakan hasil dari sebuah nazar, itu adalah anatema. Nah, dalam kaitan ini berkaitan dengan dewa ya. Jadi yang setelah disucikan kepada dewa, digantung di dinding atau di tiang kuil, atau diletakkan di tempat lain yang mencolok. Yaitu bukti bahwa ada hasil persembahan, ada persembahan yang merupakan hasil dari sebuah sumpah. Kita datang, ada orang datang ke dewa, lalu dia bernasar. Dari nasarnya itu, dari sumpahnya dia kepada dewa, dia kan bawa sesaji. Nah, sesajinya itu kemudian dibawa pulang, digantung di dinding atau di tiang kuil, dan orang lain bisa melihat gitu bahwa kita telah melakukan satu sumpah, melakukan satu nasar kepada salah satu dewa. Nah, kalau dalam konteks Yahudi ya kita bernasar kepada Allah gitu. Atau pengertian yang kedua tentang anatema yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan tanpa harapan untuk ditebus. Dan jika itu adalah binatang, maka itu harus dibunuh. Oleh karena itu, seseorang atau sesuatu yang ditakdirkan untuk dihancurkan, itu akan tergolong sebagai anatema. Dia akan digolongkan sebagai orang yang terkutuk. Seorang pria yang dikutuk, yang dikhususkan untuk kesengsaraan yang paling mengerikan. Jadi kutukan itu adalah seseorang yang harus dibunuh ya karena dia sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Jadi terkutuk itu adalah ditakdirkan untuk dibunuh, ditakdirkan untuk masuk neraka, ditakdirkan untuk dihancurkan. Nah, Paulus menggunakan istilah anatema ini ditujukan kepada orang-orang yang membawa Injil palsu, yang membawa Injil lain. Ya, dari sini nanti kita bisa kembangkan, kita bisa analisa, kita tafsirkan, ya, kita kaitkan dengan pelayanannya Paulus. Kenapa Paulus sebagai seorang rasul berkata seperti itu? Ya, ditujukan kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Guru-guru palsunya itu seperti apa? Kita cek lagi, kita analisa lagi, kita buat satu pernyataan teologi. Jadi kalau ada guru yang menyesatkan, yang membawa berita Injil lain di hadapan Paulus, dia adalah seorang yang sudah ditakdirkan untuk dihancurkan di neraka. Dia sudah tergolong sebagai orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, jadi dari 3 word study ini sudah langsung kita dapatkan gambaran yang cukup jelas ya tentang bagaimana caranya kita menggali sebuah kata ya, penyelidikan kata seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?